Bab 3128. Tunjukkan keahlian. Menyembunyikan kekuatan. Perlu dikatakan, Maliska sekarang sangat kaget, karena kekuatan Mile terjadi perubahan yang ngeri. Dia juga tahu perubahan kekuatan Mile ada kaitannya dengan pelatihan di dalam menara kecil. Perlu diketahui, 1 hari di dalam menara sama dengan 10 tahun di luar. Di samping itu, Mile sekarang sudah berlatih teknik inti peradaban mengetahui ilahi. Pelihara harimau pembawa bencana. Kata-kata ini muncul di benak Maliska. Harus dikatakan, dia agak sedikit menyesal. Bagaimanapun juga, di hatinya yang paling penting adalah peradaban mengetahui ilahi dan Mile adalah peradaban manusia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang bukan klan sendiri pasti ada niat yang beda. Detik ini Maliska menghela nafas dalam hati, ekspresinya tampak rumit. Di kejauhan, raut wajah Amorgan tampak ganas, dia masih ingin bicara, tapi Mile nggak banyak omong, langsung angkat pedang dan menebas. Saat pedang keluar, ekspresi Amorgan berubah, sangat terkejut. Bagaimana caranya hentikan pedang ini? Tetapi detik ini, cahaya hitam tiba-tiba menghalangi pedang Mile. Maliska menyerang. Mile menatap Maliska sambil senyum, "Nona Maliska, maaf menyinggung." Selesai bicara, dia mengacungkan jarinya. Ngum. Ketika suara pedang bergema, pedang biru gaib berubah jadi cahaya pedang dan terbang ke bawah. Maliska tampak tenang, dia maju 1 langkah, lalu menunjuk. Saat jari menunjuk, lubang hitam besar langsung menelan pedang biru gaib. Di kejauhan, Mile mengernyitkan alis. Pedang biru gaib terbang keluar dari lubang hitam, seberkas cahaya pedang bagaikan air terjun, menyapu langit berbintang seketika, benar-benar sangat ngeri. Boom! Lubang hitam sesaat meledak dan berubah jadi energi gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah. Mile dan Maliska saling berhadapan dalam jarak jauh. Mile menyadari walaupun Maliska dan Amorgan sama-sama satu tingkatan alam, tapi kekuatannya beda jauh. Di kejauhan, Amorgan menjadi geram, "Maliska, lihatlah, ini semua salahmu, kamu." Maliska langsung balik badan dan menamparnya. Boom! Amorgan seketika musnah. Semua orang terpana. Maliska tampak tenang, "Kamu gak bisa kalahkan aku, kenapa masih berani marah aku? Siapa yang memberimu keberanian ini? Sial! Sial!" Ekspresi Mile jadi aneh. Nona ini sudah mempelajari hakikat peradaban manusia dengan sangat baik. 2 master peradaban mengetahui ilahi menatap Maliska sesaat, lalu segera mundur. Dalam peradaban mengetahui ilahi, hukum alam semesta, master akan dihormati. Maliska menatap Mile, "Kamu sekarang misteri pengetahuan." Mile menganggukkan kepala, "Benar." Setelah hening sesaat, Maliska bicara, "Kamu hebat sekali. Dalam waktu sesingkat ini, sudah bisa mencapai tingkatan seperti itu. Kamu pasti disebut sebagai manusia jenius di kalangan kalian." Mile senyum, "Nona Maliska, kita harus bagaimana selanjutnya?" Maliska bicara serius, "Bisa apa lagi? Tunggu adikmu." Mile terpana, lalu bicara, "Tapi aku sudah bunuh master peradaban mengetahui ilahi." Maliska menatap Mile, "Apanya kamu bunuh master peradaban mengetahui ilahi? Jelas-jelas aku yang bunuh." Mile terpana. Maliska melirik ke arah 2 master peradaban mengetahui ilahi di samping, "Kamu tahu harus bagaimana?" Salah satu master peradaban mengetahui ilahi segera bicara, "Kami bertindak sesuai perintahmu." Maliska menghela nafas, "Gampang saja, kalian gak melakukan apapun, mengerti?" Kedua master peradaban mengetahui ilahi segera mengangguk. Maliska memandang Mile, "Tuan Muda Ye, kamu harus bawa aku temui adikmu secepat mungkin,
karena bagaimana sikap aku kepadamu selanjutnya tergantung pada adikmu, paham? Mile senyum, aku paham. Harus kuakui, Nona ini sangat terus terang. Mile tentu suka dengan gadis yang terus terang. Aku juga nggak akan bertele-tele denganmu. Kalau adikmu hebat, aku nggak akan memukulmu. Kalau adikmu nggak hebat, aku akan memukulmu sampai mati. Lugas. Lumayan baik. Mile bicara, Nona Maliska, tenang saja, aku akan membawamu menemui adikku, tapi perlu waktu, tapi kamu tenang saja, nggak akan terlalu lama. Maliska menganggukkan kepala, baik. Mile bicara, Nona Maliska, di dalam klan, kamu statusnya tinggi. Maliska bicara, lumayan. Mile merenung, lalu bicara, selesai bertemu dengan adikku, kita bisa mengobrol tentang keharmonisan dua peradaban. Maliska menatap Mile, lalu bicara, kalau gitu adikmu harus sangat kuat, kalau enggak, peradaban mengetahui ilahi tak akan mau bicara denganmu. Mile senyum, tenang saja, kalian bakal bicara. Dia juga enggak berpikir ingin memusnahkan peradaban mengetahui ilahi ini. Peradaban manapun berhak untuk hidup di alam semesta, kecuali pihak lawan mau membunuh dia. Dan dia merasa Maliska di depan ini lumayan baik, lihat saja apakah bisa tarik dia jadi orang sendiri. Demi kedamaian alam semesta dan umat manusia, dia rela menjodohkan dirinya kepada peradaban mengetahui ilahi atas nama umat manusia. Maliska bicara, aku bawa kamu ke suatu tempat. Mile kembali sadar, agak sedikit penasaran, kemana? Maliska menatap Mile, dunia misteri mengetahui ilahi. Mile terpana, lalu mau bertanya, tapi Maliska nggak beri kesempatan dan langsung melambaikan tangan kanan. Seketika ruang waktu di sekitar dia dan Mile berubah jadi langit berbintang ilusi dan detik berikut, dua orang hilang secara bersamaan. Saat Mile buka mata lagi, dia menemukan dirinya sudah berada di langit berbintang. Langit berbintang ini sangat istimewa, dan mata di sekitarnya memancarkan cahaya warna-warni, tampak sangat terang. Mile menatap Maliska, apa ini? Maliska senyum, dunia misteri mengetahui ilahi. Di sini tercatat sejarah peradaban mengetahui ilahi dan juga tercatat segala macam jurus misteri supranatural peradaban mengetahui ilahi. Tentu aku nggak bisa bawa kamu pergi lihat jurus misteri supranatural itu, tapi aku bisa ajak kamu lihat sejarah peradaban mengetahui ilahi. Sambil bicara, dia bawa Mile masuk ke sebuah portal. Detik berikut, dua orang langsung tiba di sebuah aula besar. Di dalam aula, ada sebuah layar besar dan di layar itu menampilkan proses perkembangan peradaban mengetahui ilahi. Melihat adegan di depan, Mile agak terkejut. Sejarah peradaban mengetahui ilahi. Maliska bicara, peradaban mengetahui ilahi awalnya dari alam semesta mengetahui ilahi. Leluhur kami menemukan kekuatan dahsyat di langit berbintang alam semesta. Jadi leluhur kami menciptakan teknik inti mengetahui ilahi, kemudian buka peradaban mengetahui ilahi. Dari waktu itu, sudah punya sejarah puluhan miliar tahun. Puluhan miliar. Maliska menunjuk peta langit berbintang sambil bicara, ini semua adalah alam semesta yang ditaklukkan oleh peradaban mengetahui ilahi. Total 18.000 alam semesta super dan jutaan star territory, dan satu planet star territory terkecil di antaranya, lebih besar dari alam semesta kalian saat ini. Sambil bicara, dia memandang Mile, kalau ngomong kata-kata yang tidak ingin kamu dengar. Peradaban kalian di mata kami sama sekali tidak sebanding dengan setitik debu. Sampai di sini, dia henti sejenak, lalu bicara, aku bahas ini bukan karena aku ingin pamer, tetapi aku ingin kamu paham bahwa di dunia dan mata peradaban mengetahui ilahi, kalian sama sekali nggak memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan kami. Tapi, kamu punya pedang dan menara kecil. Aku ngerti, adikmu kemungkinan besar adalah kehidupan peradaban kelas atas.
Lalu, peradaban mengetahui ilahi di belakangku nggak ngerti, ataupun mereka nggak mau percaya hal ini. Karena itu, kedua belah pihak kita miskomunikasi dan pada akhirnya nggak bisa ngobrol dan negosiasi secara adil, dan kemungkinan bakal bermusuhan, atau bahkan berperang. Milih hening. Maliska lanjut bicara, hukum alam semesta, yang kuat akan dihormati, nggak hanya peradaban mengetahui ilahi, tetapi semua peradaban hanya bernegosiasi dengan peradaban yang punya kekuatan setara. Aku bicara begitu banyak cuman kasih tahu kamu, demi perdamaian dua alam semesta, adikmu berperan penting. Kita harus temukan dia secepat mungkin, lalu kita bawa dia pergi negosiasi dengan para bos peradaban mengetahui ilahi di belakangku. Saat bicara, dia menghela nafas, lihatlah, sampai sekarang kami belum mengutus bos tertinggi untuk berunding denganmu. Apa kamu tahu kenapa? Karena kamu nggak menunjukkan kekuatan yang bisa membuat kami menghargaimu. Miley merenung, lalu bicara, aku ngerti maksudmu. Maliska menganggukkan kepala, kalau kamu mau berunding dengan kami, kamu harus menunjukkan kekuatanmu, jadi kami bisa menaruh rasa hormat padamu. Kalau enggak, saat terjadi konflik, ini bakal mempengaruhi kehidupan jutaan makhluk spiritual. Miley senyum, baiklah. Dia tahu bahwa beban Maliska sangat besar. Seperti yang dia katakan, jika dirinya nggak menunjukkan kekuatan besar, peradaban mengetahui ilahi pasti nggak akan menganggapnya serius. Berunding. Ini sangat mustahil. Jadi, dia harus menunjukkan kekuatannya. Sesudah ini, dia buka telapak tangan dan pedang biru gaib muncul di tangan, kedua matanya perlahan tertutup, Lydia. Lydia. Saat menyebutnya, pedang biru gaib bergetar hebat. Detik berikut, ruang waktu di samping langsung retak, kemudian seorang wanita bergaun polos perlahan jalan keluar. Lydia. Tapi detik ini, pedang biru gaib masih bergetar. Miley terpana. Lydia bakal datang. Pada saat ini, Lydia gaun polos mengerutkan kening, lalu melambaikan lengan baju sambil bicara, "Nggak perlu datang lagi." Ketika kata itu terucap, pedang biru gaib langsung tenang. Ekspresi Miley diam. Saat bertemu dengan Lydia, Maliska awalnya tertegun, lalu memandang Lydia dengan hati-hati, matanya penuh rasa ingin tahu. Miley menarik tangan Lydia, lalu bicara sambil senyum, "Lydia, kali ini nggak bertarung, kita pergi runding dengan mereka." Runding. Harus disebutkan saat bawa Lydia pergi berunding, dia sangat percaya diri, hahaha. Lydia gaun polos memandang Maliska, tatapan mata tenang dan nggak bicara. Maliska bimbang sesaat, lalu bicara, dari segi penampilan, dia adalah manusia, nggak seperti kehidupan peradaban kelas atas. Miley mengedipkan mata, lalu memandang Lydia sambil senyum, "Lydia, tunjukkan keahlianmu. Tunjukkan keahlianmu." Lydia menganggukkan kepala, lalu merentangkan telapak tangan sambil melambai lengan baju, pedang penerapan Taoisme terbang di atas dunia misteri mengetahui ilahi, lalu perlahan mendarat. Melihat ini, ekspresi Miley berubah drastis. "Lydia, tunjukkan keahlian bukan minta kamu tunjukkan serangan maut." Bersambung. Bab 3129. Melampaui ruang waktu. Ketika pedang penerapan Taoisme perlahan mendarat, raut wajah Maliska berubah sesaat. Begitu pedang mendarat, seluruh dunia misteri mengetahui ilahi bakal hancur. Untunglah detik ini Miley segera hentikan Lydia. Miley senyum, "Lydia, tunjukkan keahlianmu saja, jangan serangan maut." Lydia menganggukkan kepala, lalu menunjuk. Pedang penerapan Taoisme langsung berubah jadi cahaya pedang dan terbang keluar. Puff. Seketika seluruh dunia misteri mengetahui ilahi langsung terbelah jadi dua. Terbelah.
Detik ini seluruh master dunia misteri mengetahui ilahi terpana. Apa yang terjadi? Sesaat setelahnya, seorang tetua rambut putih muncul di hadapan Mile mereka. Tetua rambut putih menatap Lydia di samping Mile dengan ekspresi serius. Maliska di samping segera bicara, "Tuan saktimu." Mile menatap Maliska dan Maliska tampak serius. Ada 3 tuan sakti di dunia misteri mengetahui ilahi, pemimpin tertinggi peradaban mengetahui ilahi. Di depan ini adalah tuan saktimu. Mile menganggukkan kepala, lalu menatap tuan saktimu. "Tuan sakti, saat ini aku mewakili peradaban manusia untuk hidup berdampingan dengan peradaban mengetahui ilahi. Aku..." Tuan sakti langsung bicara, "Kamu nggak memenuhi syarat." Dia bicara sampai di sini, dia lihat ke arah gadis bergaun polos dan detik ini, gadis bergaun polos mengerutkan kening, lalu angkat tangan menebas pedang. Puff! Sinar pedang melintas arena. Di kejauhan, ekspresi Tuan Sakti berubah drastis. Dia nggak ngangka gadis di depan ini bakal menyerang, tapi reaksinya nggak lambat. Saat gadis bergaun polos menyerang, dia merentangkan tangan kanan dan ruang waktu di depan seketika berubah jadi 1 juta lapisan dan 1 juta lapis ruang waktu sangat kuat. Tapi, puff! Suara robekan bergema. Pedang penerapan Taoisme langsung menembus 1 juta lapisan ruang waktu, lalu masuk ke alis Tuan Saktimu. Boom! Tuan Saktimu langsung dipaku di tempat. Tuan Sakti terpana. Maliska di samping juga linglung, mata dan mulutnya terbuka lebar. Apa yang terjadi? Tuan Saktimu. Ini adalah master puncak alam misteri nasib. Tapi dia langsung dipaku di tempat oleh pedang. Apa ini mimpi? Maliska mencubit tubuhnya dan merasa sakit. Dia tahu ini bukanlah mimpi. Wanita bergaun polos menatap dingin Tuan Saktimu, tangan kanan bergerak, pedang penerapan Taoisme terbang ke atas langit dunia misteri mengetahui ilahi. Boom! Detik ini, seluruh dunia misteri mengetahui ilahi langsung jadi ilusi. Ekspresi Maliska langsung berubah. Dia segera bicara, "Tuan muda, perdamaian sangat berharga." Mile geleng kepala, lalu memandang Lydia. Dia nggak bicara, hanya senyum. Lydia menundukkan kepala, jarinya menunjuk. Pedang penerapan Taoisme langsung terbang balik ke tangan. Maliska kemudian merasa lega. Tuan Saktimu di samping juga hela nafas lega, lalu membungkuk ke arah gadis bergaun polos sambil bicara, "Mohon belas kasihannya yang mulia." Gadis bergaun polos tidak berekspresi. "Apa kamu tahu dunia misteri mengetahui ilahi hanya boleh menindas siapa?" Tuan Sakti bimbang sesaat dan ingin bicara, tapi detik ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Aku." Saat suara itu terdengar, seorang tetua baju putih jalan keluar. Tuan Sakti Sen, pimpinan dari 3 Tuan Sakti. Ketika Tuan Sakti Sen ingin bicara, gadis bergaun polos menebas pedang. Puff! Cahaya pedang berkilat, pedang penerapan Taoisme masuk ke dalam alis Tuan Sakti Sen dan ekspresinya terpana. Tuan Saktimu di samping bersama para master peradaban mengetahui ilahi yang datang dari segala penjuru langsung terdiam di tempat. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan lagi. Ini benar-benar tak terkalahkan. Di arena, sekelompok master peradaban mengetahui ilahi mulai merasa takut. Karena gadis di depan ini kemungkinan besar adalah kehidupan peradaban kelas atas, dan jika kehidupan peradaban kelas atas muncul ini berarti pihak lawan kemungkinan akan menelan peradaban mengetahui langit. Saat memikirkan ini, ekspresi master peradaban mengetahui ilahi langsung jadi jelek. Saat ini, Lydia memandang Mile, sudah boleh runding sama mereka. Hati Mile terasa hangat saat mendengarnya. Dia tahu alasan Lydia menyerang adalah untuk mengejutkan peradaban mengetahui ilahi, agar pihak lawan tidak meremehnya.
Tuan Sakti Dewa di samping langsung menatap Mile sambil bicara dengan hormat, "Tuan muda, peradaban mengetahui ilahi siap untuk hidup damai dengan peradaban manusia." Mile senyum sambil bicara, "Nggak bakal disesali, kan?" Tuan Sakti Sen segera geleng kepala, "Nggak, aku nggak akan pernah menyesali perkataanku." "Apa bercanda? Memangnya berani menyesali perkataannya?" Mile menganggukkan kepala sambil bicara, "Kalau gitu kita sudah buat kesepakatan. Peradaban mengetahui ilahi dan peradaban manusia bakal hidup dengan damai dan tanah absolut adalah perbatasan antara kedua belah pihak, tidak saling memaksa." Tuan Sakti Sen segera menganggukkan kepala, "Baik, kamu yang bilang." Mile geleng kepala sambil senyum, "Kalau gitu sepakat. Aku mau ngonrok dengan adikku." Tuan Sakti Sen bicara, kalian ngobrol, apa kami harus pergi?" Mile menatap Tuan Sakti Sen, "Kalau kamu nggak mau pergi, nggak masalah." Tuan Sakti Sen seketika merasa gembira, "Baik, kami bakal melihat kalian ngobrol di samping, kami nggak akan ganggu kalian dua." Mile tidak bisa berkata-kata. Tetua ini bukannya lumayan pintar. Kenapa bertingkah bodoh di saat seperti ini? Apa mungkin sengaja bertingkah bodoh? Sebenarnya Tuan Sakti Sen memang sengaja bertingkah bodoh. Dia sangat tertarik dengan kehidupan yang melampaui peradaban mengetahui ilahi. Entah manusia atau peradaban mengetahui ilahi, semua sangat tertarik pada hal-hal yang belum diketahui. Detik ini, gadis bergaun polos memandang Tuan Sakti Sen dengan dingin. Ekspresi Tuan Sakti berubah drastis, lalu segera bicara, "Kami akan pergi." Selesai bicara, dia dan Tuan Sakti balik badan, lalu pergi. Maliska di samping menatap Mile, matanya berkedip. Tampak jelas, dia ingin tetap di sini. Sebelum Mile bicara, Lydia memandang Maliska sambil tanya, "Kamu merasa kamu sangat imut?" Sambil bicara, sebilah pedang sudah tergantung di atas kepala Maliska. Maliska nggak bicara dan mundur diam-diam. Tidak bisa diprovokasi. Sesudah Maliska pergi, di arena cuman sisa Mile dan Lydia. Lydia menatap Mile sambil senyum, kemudian dia menggandeng tangan Mile. Mile berbicara, "Lydia, kamu sangat menakutkan." Lydia berbicara, "Kenapa bilang begitu?" Mile senyum sedih, "Awalnya aku kira peradaban mengetahui ilahi sudah sangat kuat, tetapi nggak disangka, mereka tetap lemah di depanmu." Hanya satu pedang. Di depan Lydia, bahkan sekuat Master Misteri Nasib, itu hanya masalah satu serangan pedang saja. Jika bukan satu serangan pedang, maka dua serangan pedang, maka dia bisa menebak secara umum kekuatan Lydia yang sebenarnya. Namun dia nggak ngangka, masih tetap satu pedang. Satu pedang selamanya. Mile langsung merasa tidak berdaya saat memikirkannya. Berhadapan dengan master seperti Lydia, memang sulit untuk melampaui kekuatannya. Eksistensi yang tak terkalahkan. Lydia memandang sekeliling sambil bicara, "Peradaban ini." Saat bicara, dia geleng kepala, kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Mile berbicara, "Peradaban ini punya sejarah puluhan miliar. Di antara peradaban yang pernah kamu temui, apa ini bisa masuk dalam peringkat pertama?" Lydia geleng kepala, "Enggak." Mile hening saat mendengarnya. "Enggak. Harus disebutkan." Dia agak tidak bisa berkata-kata. Lydia langsung buka telapak tangan dan pedang biru gaib muncul di tangan. Melihat pedang biru gaib di tangan, dia bicara pelan, "Kamu sudah belajar koordinat manusia, mempraktekkan satu tebasan pedang, kan?" Mile menganggukkan kepala, "Iya." Lydia menatap Mile, "Kamu masih belum sepenuhnya paham tentang misteri ruang waktu pedang ini." Mile segera tanya, "Bisa dijelaskan?" Lydia bicara, "Melampaui ruang waktu." Mile sedikit mengernyit, "Melampaui ruang waktu."
Lydia menganggukkan kepala perlahan. Sejauh yang kamu tahu, walaupun kecepatan pedangmu lumayan, tapi masih belum cukup. Agar bisa lebih cepat, harus melampaui ruang waktu. Miley segera tanya, bagaimana cara melampaui ruang waktu? Lydia menatap Miley, melampaui batasan ruang waktu. Saat bicara, dia menunjuk ke samping. Puff! Pedang penerapan Taoisme terbang keluar dan pedang penerapan Taoisme seketika langsung muncul dalam jarak 1000 meter. Miley hening. Dia nggak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah hening sesaat, Lydia bicara, aku lupa. Ketika bicara, dia lambai tangan kanan dengan ringan. Detik berikut, dia dan Miley muncul di sebuah star territory. Dia mengangkat tangan kanan, lalu menyapunya dengan ringan. Dalam sesaat, area langit berbintang segera mulai terguncang dengan gila-gilaan. Miley terpana melihat ini. Tak lama setelahnya, ruang waktu di sekitar sudah runtuh. Tapi dia baik-baik saja, detik ini dia seperti berada di ruang waktu yang lain. Dan begitulah, di bawah tatapan Miley yang terkejut, alam semesta langit berbintang di arena langsung terguncang dan jadi satu benang, dan benang ini ada di tangan Lydia. Miley terpana. Lydia menatap Miley, ini namanya kompresi, mengompresi semua materi di alam semesta sampai pada tahap ekstrim. Saat bicara, dia melihat benang di tangan, benang ini cukup kuat untuk menghancurkan sejutaan peradaban mengetahui ilahi. Ekspresi Miley jadi serius saat mendengarnya, hanya satu benang saja. Lydia menganggukkan kepala, semua materi dan kekuatan dikompres, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar. Dan untuk bisa sampai tahap ini, kamu perlu melampaui ruang waktu. Dengan kata lain, orang di atas kertas harus lompat keluar dari kertas, baru kemudian bisa menumpuk kertas. Miley bicara dengan serius, ruang waktu tempat kita berada sekarang itu di atas kertas. Lydia menganggukkan kepala, iya. Ruang waktu di atas kertas ada batasannya. Kalau kamu lompat keluar dari batasan ini dan di luar kertas, maka terhadap semut-semut. Bicara sampai di sini, dia henti sesaat, kemudian bicara, itu dunia baru bagi sebagian makhluk spiritual. Miley hening. Lydia ini takut melukai dirinya. Miley geleng kepala sambil senyum dan bicara, Lydia, bagaimana caranya agar bisa lompat keluar dari ruang waktu? Lydia menatap Miley, sekarang sudah boleh lompat keluar. Miley senyum sambil bicara, maksudku, bagaimana caranya lompat keluar dari ruang waktu? Lydia berbicara, gampang saja. Kamu satu langkah ke depan, sudah bisa lompat keluar dari ruang waktu ini. Miley tidak paham, Lydia bicara lagi, di ruang waktu ini, Tuan Pena Kebenaran Agung gak akan dengan mudah mengizinkan orang lain keluar, jadi dia merencanakan seorang pelindung. Itu adalah penjaga melampaui ruang waktu. Miley mau bicara, tetapi seorang tetua muncul di samping. Tetua itu perlahan berlutut di hadapan Miley sambil bicara, Tuan Muda Ye, kedepannya kalau kamu mau datang, katakan saja, nggak perlu berlatih pelan-pelan dengan kultivator sejati. Ketika bicara, dia memandang gadis bergaun polos, kamu lihat, apa bisa? Lydia melirik Miley, lalu memandang tetua itu dengan ekspresi agak tidak senang, apa yang kamu lakukan? Aku nggak memaksamu bukakan pintu untuk kakakku, kamu boleh saja tidak membukanya. Tetua bersambung.